warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat? Sudah makan siang? Sudah. MBG-nya sudah dimakan? Sudah. Oke, alhamdulillah udah kenyang semua ya, dalam kondisi kenyang ya. Oke, hari ini yang nggak berangkat siapa? Sareva sakit. Terus siapa lagi? Rizky Martin. Kenapa? Izin. Oke. Rizky Martin izin sama Sareva izin. Izin apa sakit? Izin. Oke, yang lainnya ada lagi? Sudah, hanya 2. Oke. Ya, jaga kesehatan ya. Gimana jam siang ini? Cukup melelahkan nggak hari ini? Tetap masih semangat ya. Oke, biar makin semangat kita tepuk semangat ya. Coba ibu pengen tahu dulu kalau kalian tepuk semangat itu biasanya seperti apa? Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Oke, biar makin semangat ibu minta kalian berdiri coba. Oke, ibu kasih tahu ya, tepuknya masih semangat, tapi dikombinasikan dengan gerakan. Kalau ibu bilang tepuk semangat, kalian aha, ngat, aha, semangat, gitu ya? Paham ya? Oke, tepuk semangat, aha, ngat, aha, mana semangatnya? Ulangi ya. Tepuk semangat. Aha, ngat, aha, semangat. Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke. Ya. Sudah lebih semangat ya? Sudah lebih seger ya? Yang tadinya agak ngantuk udah lebih fresh ya? Oke. Ya, hari ini pertemuan kali ini kita akan belajar tentang, ibu akan menyampaikan materi tentang potensi. Kita punya beberapa jurus, ibu akan memberikan kalian 1 jurus. Namanya jurus kenali potensi. Ya, apa sih potensi itu? Kalian ada yang tahu potensi itu apa? 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 Tingkatan. Potensi, kemampuan, yang lain. Apa, Wil? Bakat. Suaranya agak keras ya. Ya. Potensi ada yang bilang kemampuan, ada juga yang bilang bakat. Potensi itu adalah kemampuan atau kekuatan yang ada di dalam diri kita yang bisa kita kembangkan untuk bisa mencapai apa? Tujuan hidup kita. Begitu ya, itu potensi. Kenapa kita belajar tentang potensi? Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bisa mengetahui potensi apa yang kalian miliki, dan dengan kalian mengetahui itu kalian bisa tahu menentukan arah karir kalian nanti ke depannya. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum terlalu jauh, kita coba mengenali gaya belajar dulu. Kelihatan nggak tulisannya? Enggak ya, terlalu kecil ya ininya ya. Oke, ibu bacakan aja ya. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Itu masuk gaya belajar apa? Visual. Oke. Terus kemudian nggak jelas ya. Senang membaca dan mencatat. Masuknya senang membaca dan mencatat, masuk gaya belajar apa menurut kalian? Visual. Oke. Terus kemudian cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakan. Kinestetik. Agak keras ya suaranya ya. Terus lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Auditori ya. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan secara langsung.
kinestetik. Ya. Ya, sekarang kita lakukan tes asesmen. Ibu akan memberikan link untuk kalian melakukan asesmen. Di situ nanti ada beberapa asesmen, tes kecerdasan majemuk, ada tes gaya belajar, dan juga ada tes RIASEC, minat jurusan. Ibu share dulu ke di grup ya, sudah Ibu share ya. Silakan bisa dibuka HP-nya. Terus kemudian kalian lakukan yang tes kecerdasan majemuk dulu. Silakan diklik, dibuka. Yuk, silakan diisi dulu. Sudah selesai? Sudah ya? Bagaimana hasilnya? Silakan di screenshot hasilnya. Kalian memiliki kecerdasan apa? Bisa disebutkan? Hasilnya bagaimana? Kan ada yang kecerdasan, kan banyak itu ya. Ada interpersonal, ada intrapersonal, ada verbal linguistik, ada logis matematis. Kalian yang mana? Musikal dan intrapersonal. Ada yang musikal, ada yang intrapersonal, ada yang interpersonal. Di situ ada keterangannya, dibaca? Iya. Oke. Sekarang silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kecerdasan yang kalian miliki. Coba yang cerdas visual spasial ada, yang dominan. Di situ kan ada muncul beberapa ya. Ada yang presentasinya paling tinggi, itu yang diambil. Atau mungkin ada yang dua-duanya sama, 50-50. Dua-duanya seimbang, interpersonal dengan intrapersonal misalkan seimbang. Ada nggak? Nggak. Ada semuanya dominan, ada satu yang dominan ya? Apa? Sama, oke. Berarti ini seimbang antara musikal dengan intrapersonal. Oke, bisa memilih satu nanti ya. Coba yang cerdas visual spasial ada? Ada, hanya satu ya. Kemudian verbal linguistik? Verbal linguistik ada? Nggak ada. Terus cerdas interpersonal ada? Interpersonal, oke. Intrapersonal, ini intra atau intra? Intra, kamu intra? Oh, kamu intra. Berarti inter nggak ada tadi ya. Intrapersonal, 1, 2, 3. Ya silakan langsung bergerak, berkelompok. Cerdas naturalis? Naturalis ada? Nggak ada. Kinestetik? Cerdas kinestetik? Logis matematis? Ya, silakan langsung berkumpul. Cerdas musikal? Ya, oke. Silakan langsung berkumpul tadi. Tadi kayaknya dominan di logis matematis ya? Ya, intrapersonal. Ya, nggak apa-apa, nanti dicari, nggak apa-apa. Cerdas musikal, ayo langsung berkelompok. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan kecerdasan yang kalian miliki. Itu ciri-cirinya apa? Ini apa? Logis matematis. Ini logis matematis juga ada nih. Jadi satu logis matematis. Sini. Logis matematis, berarti paling banyak logis matematis ya di sini ya. Dominan kayaknya di kelas ini. Oke. Silahkan dicari kecerdasan logis matematis itu ciri-cirinya apa saja. Ya, cocok nggak dengan kepribadian kalian? Ya. Yang lain juga ya, ini apa? Intrapersonal. Cocok nggak dengan kepribadian kalian? Terus kemudian ciri-cirinya kecerdasan intrapersonal itu apa saja? Yang ini apa tadi? Musikal, oke. Dicari ya, musikal. Ya, ini bertiga ya, musikal. Silahkan, cocok nggak dengan diri kalian? Terus kemudian ciri-cirinya yang memiliki kecerdasan musikal itu apa saja? Silahkan ditulis. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ditulis nanti presentasi ke depan ya.
Sudah? Sudah selesai ya? Sudah ya? Oke. Coba Ibu minta silakan yang paling banyak, silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Cerdas apa tadi? Logis, matematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari logis Matematis. menjelaskan ciri-ciri kemampuan logis matematis. Yang pertama itu lembar memecahkan masalah. Ya, pengertiannya dulu. Logis matematis tadi apa? Kecerdasan logis matematis. Ya, sambil menjelaskan yang ini dulu atau mau langsung? Oh ya, ciri-cirinya dulu. Yang pertama itu lembar memecahkan masalah. Yang kedua berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga memahami hubungan sebuah akibat. Yang keempat mampu mengenali pola. Yang kelima menguasai angka dan perhitungan. Yang keenam rasa ilmu pengetahuan yang tinggi mengenal diri dalam mata pelajaran tertentu. Itu ciri-cirinya. Yuk, dilanjut. Keinginan orang lain yang ada di sekitar sehingga dapat meresponnya dengan baik. Sudah? Sudah? Ya, itu dari logis matematis. Kita kasih tepuk wow. Bisa nggak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Keren, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, kami orang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terus lanjut, silakan mengerjakan tes yang kedua. Yang tes gaya belajar. Silakan diklik linknya. Tetap di posisi ini dulu nggak apa-apa. Yang tes gaya belajar. Bisa diakses? Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai? Sudah selesai apa belum? Sudah? Hasilnya apa? Visual. Yang lain? Kinestetik. Yang visual. Kinestetik visual. Yang lain? Kinestetik visual juga. Kinestetik visual juga. Kayaknya dominan ya di kinestetik visual. Pakai auditori. Saya timbang. Apa? Visual auditory berapa persen? 36. Oh ya, berarti paling tinggi visual ya. Visual terus auditory, visual auditory ya. Nih, yang lainnya? Visual kinestetik, kayaknya visual kinestetik paling banyak ya. Oke, silahkan kalian berkelompok lagi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Visual mana visual? Visual yang dominannya visual. Ada nggak? Ya, silahkan bergabung yang visual. Kinestetik. Ya. Terus auditory. Oke, silahkan bergabung. Yuk. Sini, agak sini aja.
Silahkan kalian berdiskusi. Gaya belajar yang kalian miliki tadi, kira-kira strategi pembelajaran yang efektif itu seperti apa dengan gaya belajar yang kalian miliki?
untuk kemampuan kinestetik visual. Pengertian kemampuan individu untuk belajar dan memahami informasi melalui gerakan tubuh dan pengalaman fisik yang mencakup koordinasi, keseimbangan, ketentuan, dan kesadaran tubuh. Strateginya pengalaman langsung, melakukan percobaan, mengerjakan proyek praktis, mengunjungi lokasi terkait materi untuk pemahaman yang konkret, integrasi gerakan, menggunakan simulasi alat peraga untuk meningkatkan konsentrasi, multisensori dan permainan. Terakhir, lingkungan interaktif. Dalam kurung melakukan kerja kelompok. Sekian dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diakses? Ya, mulai. Sudah selesai? Sudah? Oke. Bagaimana hasilnya? Apa yang didapatkan? Apa? Investigasi konvensional. Oke. Kamu apa? Konvensional sosial. Oke, ya. Ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan, tadi kalian sudah melakukan asesmen ya. Link-link yang sudah dikerjakan kalian tadi. Sekarang Ibu akan menjelaskan kecerdasan itu sendiri itu apa, ya? Menurut kalian apa kecerdasan? Yang keras? Iya, kemampuan seseorang untuk memahami gimana? Iya, belajar dari pengalaman dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan memecahkan masalah secara efektif. Atau lebih mudahnya ya, kecerdasan itu adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Tadi kalian dari hasil tes kecerdasan dominan 1 atau 2? Ada yang 2 ya. Oke, kenapa kok bisa ada muncul 2? Kenapa? Karena setiap kita manusia itu memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Nah, manusia itu tidak hanya memiliki satu kecerdasan, tapi ada beberapa. Di sini disebutkan ada 8. Ya. Oleh karena itu disebutlah sebagai kecerdasan majemuk. Tinggal kalian dominannya ada di mana. Setiap manusia itu memiliki kecerdasan masing-masing. Tinggal ada di bidang yang mana, di bidang mana yang dominan. Bisa dipahami ya? Mungkin di bidang ini dia tidak terlihat begitu pintar di musik karena dia dominannya ada di tadi apa ya yang matematis ya? Logis matematis. Karena punya kemampuan yang berbeda-beda. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Ya, macam-macamnya di sini ada cerdas visual spasial. Seperti ini biasanya orang yang memiliki kecerdasan visual spasial itu lebih senang membaca dan menulis untuk kesenangan. Jadi senang membaca dan menulis. Terus pandai menyusun teka-teki. Tadi juga disebutkan ya sama yang memiliki cerdas visual spasial, menafsirkan gambar grafik dan bagan dengan baik.
karena memang dia mampu di situ. Terus menikmati gambar, melukis, dan seni visual, mengenali pola dengan mudah, begitu. Terus cerdas verbal linguistik, mudah mengingat informasi tertulis dan juga lisan, enjoy membaca dan menulis, juga berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, dan juga biasanya orang ini senang menggunakan humornya tinggi biasanya karena dia memiliki kecerdasan verbal linguistik kan bahasa ya itu. Terus selanjutnya ada cerdas interpersonal. Cerdas interpersonal itu biasanya dia berkomunikasi secara verbal dengan baik ya kepada orang lain. Terus kemudian bisa menyelesaikan konflik satu dengan orang lain ya, berkelompok kayak gitu, dia bisa menyelesaikan konflik dengan baik begitu. Terus terampil dalam komunikasi nonverbal, terus juga bisa melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya ada cerdas intrapersonal. Cerdas intrapersonal itu biasanya mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Ini emosionalnya biasanya lebih baik, orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Tadi ada yang intrapersonal? Ada, lumayan banyak tadi ya. Oke. Terus menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, dan juga memahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Terus selanjutnya ada cerdas naturalis. Tadi nggak ada ya yang naturalis ya? Nggak ada. Oke, cerdas naturalis itu biasanya ya yang berdekatan dengan unsur-unsur alam, tumbuhan, hewan, ataupun juga lingkungan. Ya. Terus cerdas kinestetik. Biasanya dia dalam belajar itu memproses informasi melalui gerakan tubuh maupun pengalaman fisik secara langsung. Ya. Terus selanjutnya cerdas logis matematis, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik karena logisnya itu tinggi. Kemudian senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah dan juga dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Selanjutnya ada cerdas musikal. Ini orang-orang yang cerdas musikal ini peka terhadap ritme musik begitu, nada, terus juga senang menyanyi dan juga bermain alat musik. Jiwa seninya itu lebih tinggi biasanya untuk orang-orang yang cerdas musikal. Ya, dan juga memahami dan mengingat melodi dan juga mampu menciptakan melodi baru. Biasanya orang-orang di dunia musik itu ya memiliki kecerdasan musikal yang tinggi. Begitu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang gaya belajar. Gaya belajar ada berapa? 3. Ada apa saja? Auditory, visual, dan juga kinestetik. Ya, gaya belajar visual, kita belajar bahas yang gaya belajar visual terlebih dahulu. Biasanya yang gaya belajar visual itu seperti apa? Tadi yang dapat visual siapa? Ciri-cirinya bagaimana yang gaya belajar visual? Ayo. Cara belajar paling efektif buat visual itu kalau kita melihat sesuatu, jadi kayak ada grafik gambar itu. Iya. Ketika kita melihat sesuatu dengan mata kita itu lebih mudah dipahami, ya. Jadi kalau kan ada juga yang pokoknya kalau hanya sekedar mendengar, tidak melihat itu masih belum terlalu paham. Tapi kalau sudah melihat, ya itu akan mudah paham. Itu gaya belajar visual. Ciri-cirinya biasanya seperti itu. Senang membaca dan juga mencatat, terus kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind mapping. Terus ketika pelajaran, mungkin ketika sedang dijelaskan, itu kalian ikut membayangkan, memvisualkan di dalam pikiran kalian. Itu dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di depan, misalkan kalian
misalkan dijelaskan tentang batuan-batuan misalkan ya. Kalian ikut membayangkan batuan-batuan itu seperti apa, ada di mana begitu. Itu biasanya yang visual. Nah, strateginya seperti apa biasanya? Tadi? Gambar, berbagai grafik, peta konsep, video, teknik visual. Iya, bisa menggunakan gambar atau bisa juga membuat peta konsep, mind mapping itu untuk mempermudah dalam belajar. Terus selanjutnya gaya belajar auditori. Auditori itu berarti mendengar. Ciri-cirinya biasanya ya lebih cepat paham jika informasinya dia dapatkan dengan cara mendengar atau orang lain menjelaskan begitu ya. Terus semangat berdiskusi. Ketika ada diskusi itu lebih senang. Kenapa? Karena ketika berdiskusi itu kan kalian ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, saling bertukar pendapat. Dengan bertukar pendapat kan kalian akan mendengarkan begitu. Ada juga yang biasanya tipe yang mendengar ini nggak belajar tapi dia ternyata paham. Pernah nggak kalian menjumpai teman-teman kalian yang seperti itu? Pernah, padahal nggak belajar ya. Ya, kenapa? Ya karena belajarnya dari mendengar. Misalkan hanya duduk, kelihatannya sih diam, tapi teman kalian ada yang belajar tapi ngomong belajarnya. Nah, kalian hanya diem aja tapi dengerin teman kalian yang belajar. Nah, kalian pahamnya dari situ. Ada yang seperti itu? Atau ada juga yang kalau belajar harus dibacain, orang lain harus membacakan, itu akan lebih mudah paham. Ada yang seperti itu juga? Ada. Siapa? Siapa Fakih? Oke, strateginya gimana? Ya bisa dengan diskusi itu tadi atau dengan tanya jawab, rekaman suara juga bisa. Kalau misalkan harus mendengarkan orang lain, kalau harus minta tolong ke orang lain kan merepotkan ya. Bisa dengan merekam suara sendiri. Kemudian nanti bisa diputar diulang-ulang untuk belajar kalian. Begitu. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Ini lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan secara langsung. Biasanya seneng yang eksperimen-eksperimen itu, seneng dia yang kalau gaya belajar kinestetik. Terus kemudian juga mudah bosen. Biasanya kalau punya gaya belajar kinestetik mudah bosen. Ketika belajar hanya diam saja, hanya melihat, duduk, itu bosen. Harus melakukan aktivitas. Itu. Strategi pembelajaran yang efektif gimana? Ya bisa menggunakan permainan, simulasi, eksperimen, atau juga bisa bermain peran. Atau ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sekarang Ibu bagikan kertas. Kalian tolong ini dibagi dulu. Nanti Ibu jelaskan. Ya, nanti Ibu jelaskan. Sudah dapat semua? Sudah. Ada yang belum dapat? Ada dulu. Siapa yang belum? Oke. Ya. Di situ silakan kalian tulis nama kalian. Terus kemudian kalian tuliskan kecerdasan majemuk yang dominan. Tadi kan kalian sudah mengisi asesmen yang tadi sudah kalian isi. Hasilnya silakan dituliskan di sini. Dilingkari saja berapa persen ya. Terus kemudian ini ada gaya belajarnya. Gaya belajarnya tadi yang sudah kalian hasilkan itu berapa persen dominan, paling dominan. Terus juga yang tes RIASEC-nya ya. Tadi ada yang dominannya investigatif sosial, ditulis di sebelahnya investigatif sosial gitu. Atau mungkin ada yang realistic enterprising. Ada juga mungkin yang artistik konvensional. Silahkan ditulis. Sudah? Kalau sudah, nanti di bawahnya itu ada ekstrakurikuler yang relevan dengan kecerdasan yang kalian miliki itu. Kira-kira ekstrakurikuler yang cocok dengan kecerdasan kalian, terus dengan kepribadian kalian itu yang cocok itu
apa? Silakan ditulis di ekstrakurikuler itu yang relevan. Terus juga profesi masa depan dengan kecerdasan yang kalian miliki, dengan kepribadian yang kalian miliki juga. Kira-kira profesi yang cocok untuk kalian nanti apa? Begitu, paham ya? Ya, silahkan dituliskan. Sudah? Oke, sudah selesai semua? Sudah. Ya, boleh dikumpulkan? Oke. Sudah semua ya? Sudah, oke. Dari yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira apa yang sudah kalian pahami? Kecerdasan, kenapa? Kecerdasan itu ada beberapa ya? Ada banyak. Itu makanya disebutkan dengan kecerdasan majemuk. Nah, kalian tadi sudah mengetahui kecerdasan majemuk kalian apa? Sudah. Oke, terus selain itu apa lagi? Strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki. Terus setelah itu tipe kepribadian juga ada banyak ya. Jadi kalian dari asesmen yang sudah kalian lakukan, kalian sudah tahu tipe kepribadian kalian apa, gaya belajar kalian apa. Terus kemudian dari hasil itu kalian sudah bisa menentukan arah karir masa depan kalian. Nanti dalam jangka waktu dekat kalian paham harus mengambil ekskul apa yang cocok dengan diri kalian. Udah cocok, udah sesuai. Oke, berarti kalian tidak salah memilih ya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang potensi. Potensi dalam diri kita itu kan ada banyak, termasuk juga kecerdasan tadi. Kita memiliki, setiap orang, setiap individu itu memiliki kecerdasan masing-masing. Setiap individu itu cerdas di bidangnya masing-masing. Ada yang dominan di intrapersonal, ada yang interpersonal, dan macam-macam begitu ya. Gaya belajar juga ada bermacam-macam, kalian memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dan kepribadian juga, kalian juga memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda begitu ya. Paham ya? Ya, dari ini kalian harapannya bisa menentukan arah karir masa depan kalian. Kalian bisa lebih mantap sehingga kalian tidak merasa nanti bingung, saya harus ngambil jurusan apa ya ketika nanti kuliah, ketika nanti bekerja saya harus bekerja di bidang apa ya. Karena kalian sudah tahu, kalian paham dengan diri kalian, kalian sukanya di bidang apa, kalian kemampuannya ada di mana, kalian tahu untuk menentukan arah karir kalian. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih atas antusias kalian, atas kerjasamanya. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oki. Sama-sama. Kami sukses. Amin. Kami sayang Bu Oki. Sayang kalian juga. Semoga kalian sukses di bidang kalian masing-masing. Amin. Terima kasih ya.